masih di dunia misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Sumur Tua di Belakang Rumah. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, berdirilah sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial. Di belakang rumah itu terdapat sebuah sumur tua yang sudah tidak digunakan lagi. Warga sekitar menyebutnya sumur angker karena sering terdengar suara-suara aneh dari dalamnya pada malam hari. Katanya, sumur itu dihuni roh penasaran. Pemilik rumah itu adalah seorang wanita tua bernama Mbah Karti, yang tinggal sendirian setelah anak-anaknya merantau. Mbah Karti dikenal pendiam dan tertutup. Setiap malam Jumat, warga sering melihat Mbah Karti duduk di dekat sumur, berbicara sendiri, seperti sedang berbisik dengan sesuatu di dalam sumur. Suatu hari, seorang pemuda bernama Andi yang baru pindah ke desa itu merasa penasaran. Ia bertanya kepada warga. Zaman dulu, desa itu bernama Desa Banyuseri. Konon, pada masa penjajahan Belanda, sumur itu tidak dibuat untuk air, melainkan untuk pengorbanan. Malam itu, tepat bulan purnama merah, 13 warga diikat, mata mereka ditutup, dan satu persatu dilempar hidup-hidup ke dalam sumur. Warga dipaksa melihat, sebagai contoh hukuman bagi para pemberontak. Demikian singkat cerita dari sumur angker tersebut. Namun Andi tidak menggubrisnya. Rasa ingin tahu Andi mengalahkan rasa takutnya. Tepat tengah malam, Andi diam-diam pergi ke belakang rumah Mbah Karti. Ia mendekat ke sumur yang tertutup lumut dan batu-batu tua. Tiba-tiba, terdengar suara dari dalam sumur. Andi mencoba melihat ke dalam. Gelap, tapi tiba-tiba, ada wajah pucat muncul dari dalam sumur. Dari tangisan berubah menjadi tawa mengerikan. Sontak, Andi langsung berlari pulang dengan napas tersengal dan sejak malam itu, ia jatuh sakit tanpa sebab. Setiap malam, ia bermimpi ditarik ke dalam sumur, tubuhnya tenggelam dalam air hitam yang dingin dan lengket. Akhirnya warga memanggil seorang ustaz untuk menutup dan menyegel sumur itu. Saat proses penyegelan dilakukan, tanah di sekitar sumur berguncang, dan terdengar jeritan panjang yang memekakkan telinga. Setelah itu, suara-suara aneh dari sumur tak pernah terdengar lagi. Tapi konon, jika seseorang berani membuka kembali segel sumur itu, roh yang dikurung akan bangkit dan menuntut nyawa. Beberapa tahun setelah penyegelan sumur angker itu, desa kembali tenang. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Seorang anak laki-laki bernama Bayu, cucu dari Mbah Karti, datang berlibur dari kota. Bayu anak yang penasaran. Suatu sore saat bermain di belakang rumah, ia menemukan segel sumur yang retak. Tanpa tahu kisahnya, ia mencoba mengintip ke dalam. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, dan Bayu merasa seperti ada yang menariknya. Ia terpeleset dan jatuh ke dalam sumur. Namun anehnya, ia tak langsung mati. Ia terbangun di sebuah tempat gelap dan lembab, seperti di dalam perut bumi. Dindingnya licin, penuh lumut, dan suara gemercik air terdengar dari segala arah. Tapi Bayu tidak sendirian. Ada sosok-sosok bayangan di dalam sana. Sosok wanita berambut panjang, anak kecil tanpa wajah, dan makhluk setengah manusia yang merangkak di dinding seperti laba-laba. Bayu ketakutan, tapi ia tak bisa menjerit. Suaranya seperti hilang. Salah satu sosok itu mendekat, dan berbisik. Kamu yang membangunkan kami. Sekarang kamu harus tinggal di sini. Sementara itu di atas, keluarga Bayu panik mencari kemana anak itu menghilang. Mereka menemukan segel sumur rusak, dan suara tangisan samar terdengar dari dalam. Warga kembali memanggil ustaz dan paranormal. Saat mereka mencoba menarik tali ke dalam sumur, tali itu bergerak sendiri, lalu keluar dengan baju Bayu yang penuh darah tapi tanpa tubuhnya. Ustaz berkata, Bayu telah terjebak di dimensi lain, dunia para arwah penasaran yang selama ini dikurung di sumur itu. Sejak hari itu, siapapun yang melewati dekat sumur akan mendengar suara kecil memanggil. Tolong aku Bayu, aku masih di sini.
Tapi jika kamu mendekat, kamu mungkin tidak akan pernah kembali. Sejak Bayu hilang, sumur itu kembali dianggap terkutuk. Tak ada yang berani mendekat kecuali Raka, seorang pemuda yang pernah belajar ilmu kebatinan dari kakeknya. Ia merasa terpanggil setelah mendengar cerita Bayu. Ia percaya, jika Bayu bisa masuk, maka ada cara untuk membawanya keluar. Malam Jumat Kliwon, Raka datang ke sumur itu. Ia membawa beberapa benda pusaka, keris kecil, air doa, dan seutas benang merah dari gurunya. Dengan membaca doa dan mantra, ia duduk di tepi sumur lalu berkata lantang, "Roh-roh penjaga, bukalah jalan. Aku datang untuk menyelamatkan yang terjebak, bukan untuk mengusik." Tiba-tiba, sumur itu bergetar, angin kencang berhembus dari dalamnya. Raka merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Beberapa minggu setelah menyelamatkan Bayu, Raka mulai mengalami hal-hal aneh. Di malam hari, ia sering mendengar suara tangisan dari bawah tempat tidurnya. Kadang, keris pusaka yang ia simpan di lemari bergerak sendiri. Bayu pun tidak benar-benar pulih. Anak itu sering termenung, berbicara sendiri, bahkan menggambar sosok-sosok mengerikan dengan darah dari jarinya. Suatu malam, Raka didatangi oleh seorang pria tua berpakaian putih dalam mimpi. Pria itu berkata, "Kamu hanya membuka pintu, tapi belum menutupnya. Roh-roh itu masih bebas, dan mereka ingin lebih dari sekadar anak kecil." Raka terbangun dengan tubuh gemetar dan darah keluar dari hidungnya. Ia sadar, sumur itu harus benar-benar disegel secara spiritual, bukan hanya secara fisik. Keesokan harinya Raka mulai mengumpulkan beberapa tokoh spiritual, ustadz, dukun tua, dan seorang biksu dari desa tetangga. Mereka semua sepakat untuk mengadakan ritual besar pada malam Jumat Pahing, saat energi gaib berada di puncaknya. Mereka menggali kembali segel sumur. Tapi dari dalam, keluar bau bangkai busuk yang membuat beberapa warga muntah. Terdengar suara-suara dari dalam sumur. "Kami belum selesai, darah belum cukup." Tiba-tiba, asap hitam tebal menyembur dari dalam. Sosok-sosok arwah keluar satu persatu. Wanita berambut api, bayi menangis tanpa kepala, dan pria menggantung lehernya sendiri sambil tertawa. Raka memegang keris dan membaca doa keras-keras. Ustaz menabur garam, dukun membakar kemenyan, dan biksu melantunkan mantra. Pertarungan gaib pun terjadi di sekitar sumur. Beberapa warga kerasukan, menggigit diri sendiri, bahkan satu orang terlempar ke pohon dan pingsan. Akhirnya, dengan mengorbankan keris pusaka dan mengunci segel menggunakan 7 batu hitam dari dasar sungai keramat, pintu dunia arwah berhasil ditutup. Suara jeritan terakhir dari sumur menggema. "Kami akan kembali, saat kalian lupa." Sumur itu kini ditutup permanen dengan batu besar. Dan warga mulai beraktivitas seperti biasanya. Inama zalikumusi syaitanu yuhawifu auliyahu fala takafuhum wa khafuni in kuntum muminin. Sesungguhnya mereka itu hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu orang-orang beriman. Surat Ali Imran ayat 175.